Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki. Nah, kita lanjut dalam kasusnya si segmennya Sugus guys. Dan ini ada berita apa ya? Tak terima diadu domba dengan warga NTT. Farhad Abbas datangi Sunan Kalijaga. Farhad Abbas merasa terancam keselamatan jiwanya dengan para kawannya. Waduh, terancam seperti apa? Kalau terancam nggak mungkin muncul di media ya guys ya, bersembunyi di kolong jembatan. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Saya itu ketemu Sunan nggak sengaja gitu. Asik. Saya jujur aja, saya bilang saya Sunan. Sunan. Kamu mengumpulkan media dengan mengomentari itu mengganggu saya dan mengancam keselamatan jiwa saya dan kawan-kawan. Kenapa itu sama saya dengan mengadu domba antara suku NTT dengan saya gitu? Saya mau tanya gitu. Masih. Mana pernyataan bahwa Farhad Abbas melaporkan warga NTT 8.000 orang? Mana saya ngomong di mana gitu. Kedua, sejak kapan saya pernah menakut-nakutin? Kalau saya menyarankan agar tidak diterima bantuan itu pernah. Tapi kalau akan melaporkan seluruhnya itu tidak pernah ada. Nanti aku spill ya di depan video ya. Mungkin kalian sudah lihat ya di depan video aku ini ada Farhad Abbas yang ngomong seperti itu guys ya. Maaf ini. Kapan saya pernah menakut-nakutin? Kalau saya menyarankan agar tidak diterima bantuan itu pernah. Tapi kalau akan melaporkan seluruhnya kalian tidak pernah. Udah lihat kan tadi video awalnya seperti apa? Mungkin saya minta tolong tunjukkan. Tunjukkan sudah ya. Tadi dikasih buah Agus Salim gimana nih, Wak? mendapat surat panggilan dari Kemensos yang diagendakan pada kemarin ya. Bang, yuk kali kasih buah gimana nih, Lucu Wak? banget terus begini nih. Iya, aku senang banget ya guys kasih Wawa. Syukur. Perwakilan dari Play, turun, Play. ke gubuk saya. Zipli turun Ki. Jadi Siapa? merasa diperhatiin nggak sih sama Luar Kemensos? biasa perhatiannya. Senang banget sih Wawa. Yang wawancarai Iya. banyak media jadi artis. Ya mungkin itulah bahasa dari Allah untuk perhatian sama Agus. Apa aja ngapain sih kemarin tadi? kesini Bu? Ngapain gitu? Oh nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ibu. Masih surat ini. Tapi nanti kesiapannya gimana nih untuk hari Rabu? Surat penangkapan ya. Kita siap. Tadi apa aja Bu yang dikasih dari Kemensos sendiri? Yang dikasih tadi dari Kemensos sendiri apa aja buah pemberian? Oh nggak tahu itu. Ada buah sama apa Ada sih itu? buah sama apa tuh belum dibuka. Oke Wak, ini soal Kemensos Senyum-senyum sudah nih. bukan hal yang tabu lagi untuk kita bicarakan, bahwa pada akhirnya Kemensos sendiri akan mengambil alih masalah ini dan uang akan ditarik. Tanggapan Wawa seperti apa? Ya udah saya nggak komen ya. Oke, ayo. Maaf ya, Ya. saya nggak belum. Makasih ya, Wak. Sehat-sehat, Wak. Terima kasih Wak. Tapi di sana jam berapa kalau boleh Senang banget sih itu. Jam 10 udah ya. Iya, udah ada Kemensos kita jam 10. Berarti didampingi juga sama Bang Farhad Abbas. Pasti dong. Nah, kalau untuk pemeriksaan untuk ke rumah sakitnya jam berapa? Jadi atau tidak untuk besok? Jadi kita Senin ke rumah sakit mana tuh Fik ya? Apa Fik. udah tuh? Iya. Bunda Suci. Iya Bunda Suci. Berarti besok Kemensos dulu baru ke Bunda Suci begitu? Enggak, Kemensos hari Rabu. Oh ya, sorry Rabu. Iya ya. Ya si senyum manis gitu guys. Pasangan aku pernah lihat si Agus berobat selama ini ya, dari awal dia muncul paling berapa kali sih gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasan ya. Kau giring Asik. ibu-ibu untuk memeras kita. Kisruh uang titipan senilai 55 miliar yang diminta Andi Rivaldi beserta rekan-rekannya kepada Farhad Abbas belakangan ini ramai menjadi pemberitaan. Farhad dan pengacara senior Elsa Syarif dituding telah melakukan penggelapan uang investasi yang dititipkan kepadanya dengan nilai total mencapai 80 miliar. Koordinator 80 UMKM miliar, guys. Andi Rivaldi bahkan membeberkan surat-surat atau dokumen sebagai bukti bahwa Farhad telah menerima uang senilai 55 miliar dari Elsa Syarif. Atas hal itulah mereka meminta Farhad Abbas dan Elsa Syarif segera mengembalikan uang titipan para member UMKM. Dari situ juga member UMKM kerap menggeruduk rumah kediaman Farhad Abbas hingga menarik perhatian warga sekitar. BAP-nya nanti begini Ini ya, Elsa jangan Syarif saling akhirnya mengakui menjatuhkan dana gitu. titipan. Nah, terus baru datang Farhad tolong bantuin supaya kita mau bikin metodenya ini. Kalau pakai metode yang bicara sebenarnya udah habis, ini memang penipuan. Atas pekerjaan Farhad juga sehingganya polisinya mau BAP. Jadi BAP yang merubah, yang tidak saling menjatuhkan itu.
Nah, BAP-nya di sini semuanya. Kami ini di sini, Sunil di sini, istrinya di sini. Istrinya sama Sunil itu bisa kena karena ternyata dia itu menggunakan uang 5 miliar dari uang para member. Kalau kami ini udah jelas karena uang itu ke sana. Kata member-member begitu tahu saya lawyernya, ratusan ke sini. Ratusan, sehingga saya kan dapat lawyer fee. Lawyer fee kan saya berbagi kan, Vidi dapat, saya dan berbagi dengan Farhat, tapi nggak sebanyak apa yang dia cerita itu. Berarti mengakui dong. Akhirnya lawyer fee pun habis. Masya Allah, tabarakallah, ini adem banget ya. Sekarang mau sholat asar, hidup tuh di sini kayak damai banget ya, Bi. Oh, tinggal di sini nggak Bi? Awas, Bi. Ini di sini tuh adem banget. Terus apa ya, kayak tenang banget. Kita Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, ini detik-detik tim kuasa hukum Elsa CS Farhat mengakui dana 33 miliar, guys. Berarti sudah jelas dong Nenek Gayung pada dasarnya menerima dana 33 miliar tersebut toh. Sudah diakui toh. So, the big question mark adalah kapan akan dikembalikan dana titipan 33 miliar tersebut? Sudah tidak bisa mengelak lagi bukan? Sudah tidak bisa membantah lagi bukan? So, the point is, kapankah akan dikembalikan dana tersebut? Jangan ditilap terus, jangan disimpan terus, kagak bakalan beranak Nenek Gayung. Respon Gary Julian serupa dengan Sylvia, Farhat Abbas pun mengaku senang dengan perseteruan yang kini mewarnai hubungan Novi dengan Gary. Karena menurut Farhat, kedua orang inilah yang sudah mempermainkan perdamaian yang telah dicapai di antara mereka dengan Agus. Aku senang mereka saling berantem semua. Orang-orang yang dulu mempermainkan kita, yang memainkan masalah perdamaian gagal itu, akhirnya mereka saling sering ribut. Kan mereka selalu bilang tabur tuai, tapi pokoknya siapa yang jahat mesti akan dihukum. Siapa yang berdosa sama Agus masuk neraka. Ya doain aja, semoga bertobat dan bisa lolos dari jeratan maut. Siapa tahu dia bisa membantu membuka bahwa siapa pelaku sebenarnya kalau bukan dia. Berbeda dari ungkapan hati Gary Julian terkait ancaman yang akan dilaporkan ke polisi oleh Novi. Lalu, bagaimana pula cara Agus untuk menghibur diri di saat Gary Julian akan dilaporkan ke polisi? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Kehidupannya yang baru sebagai warga apartemen. Ya, Agus yang ditemani oleh Ibu Sisi, sang pemilik apartemen, tampak tengah bersantai di pinggir kolam renang, layaknya orang kaya baru. Agus yang sepertinya mulai lupa dengan keberadaan Wawa, terlihat asik bernyanyi. Sementara sebelum berenang, Agus pun melakukan pemanasan yang disebutnya senam ala Michael Jackson. 'Lepas bersantai di kolam renang, Agus Salim dan Ibu Sisi melanjutkan aktivitas mereka dengan ngobrol santai sambil menikmati ubi. Lantas, kemanakah Elmi, istri Agus Salim?
Kalau di pangkal itu dia ubinya nggak langsung kena ini, apa namanya? Dia hanya kena panasnya aja, hawa panasnya. Ini ibu anak ketiga apa bagaimana? Oh ini apa Pak Adik Kampret mengundang Anda untuk ikutnya atau nggak usah? Sampai hal-hal yang mungkin yang udah jarang. Dari cara Agus untuk menghibur diri di saat Gary Julian akan dilaporkan ke polisi oleh Novi. Lantas, seperti apa pula pertemuan antara kubu Farhad Abbas dengan kubu Sunan Kalijaga yang meminta maaf terkait ancaman terhadap warga NTT? Peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu kita bisa, kalau memang dia ada bukti dan ketika diaudit nanti bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan. Karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil mereka gitu. Nah itu yang saya melihat bahwa ini akan terjadi masalah gitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terbaru dari kasusnya si Sugus, guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton aku dan mudah-mudahan selalu rezekinya lancar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu. See you, guys.